Kaget gua. Biar suasana kita lebih hangat dan lebih akrab lagi, kita melakukan stretching dulu ya. Namun tepuk ceria. Jadi 1, 2, 3. Ceria. Ceria. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Kita dapat bertemu di hari ini. Semoga kalian pada sehat. Pada sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pada kegiatan selanjutnya, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman semua ada yang udah pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan konseling, yaitu pemberian bantuan dalam pengentasan masalah siswa seperti masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi teman-teman semua bisa menceritakan semua permasalahannya, kayak masalah kesulitan belajar atau masalah pribadinya, masalah karirnya, bingung akan memasuki jenjang berikutnya seperti apa, itu bisa kalian ceritakan di dalam layanan konseling ini. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu untuk membantu menyelesaikan masalah siswa, yaitu teman-teman semua. Jadi kita tuh di sini untuk membantu teman-teman semua menyelesaikan permasalahannya. Di dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu ada mengidentifikasikan masalah. Menentukan tujuan masalah, dan analisis data dan juga treatmentnya itu seperti apa nantinya. Dan di dalam konseling kelompok ini juga terdapat beberapa asas, yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu teman-teman semua tuh diharuskan terbuka akan masalah yang sedang dialaminya. Jadi kita dapat dengan mudah untuk mengidentifikasikan permasalahannya. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu etika teman-teman dalam mendengarkan temannya. Jadi jika ada teman yang sedang berbicara, itu didengarkan dengan baik dan memberikan pendapat yang baik. Selanjutnya ada kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu adalah kesukarelaan teman-teman untuk datang ke dalam konseling kelompok ini. Teman-teman datang ke sini tanpa paksaan kan? Dipaksa sih. Ya, tanpa paksaan. Jadi teman-teman dengan sukarela untuk datang mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Dan selanjutnya yang paling penting itu ada asas kerahasiaan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas kerahasiaan yang dimana semua pembicaraan, semua data-data yang didapatkan teman-teman, yang dikeluarkan teman-teman di sini cukup sampai di sini aja dan tidak boleh dipersebarluaskan untuk orang-orang di luar. Jadi kayak ya cukup sampai sini aja pembicaraan kita gitu. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Kita ada yang belum saling mengenal kan? Jadi dimulai dari saya. Nama saya Safa Lutfia. Saya dari mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung. Bisa dilanjutkan dari sebelah kiri saya. Mbak namanya siapa? Nama Alicia. Sebelah kiri saya Alicia. Selanjutnya Deka, Aris, Ibu, Mbak Ajeng. oke, Mbak Ajeng, Vigo, Kak Faris, dan Deka, dan juga Kak Alicia. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang konseling kelompok itu apa, tahap-tahapannya apa, dan tujuan apa, dan juga asas-asasnya. Teman-teman semua udah ngerti belum? Udah paham belum tadi apa yang telah saya sampaikan? Sudah paham? Sudah paham. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mengidentifikasikan masalah ya. Jadi pasti kan teman-teman semua ini punya permasalahan sih, ya kan? Kayak saya tuh bingung, saya mau lanjut kemana nih setelah lulus SMA, atau saya baru putus kak dari pacar saya gitu misalkan. Kalian bisa cerita aja nih semua permasalahannya apa gitu. Kita cari dulu ya masalahnya.
Kalau dari saya sendiri, Safalsvia, permasalahan saya tugas yang menumpuk dan deadline yang berdekatan. Lanjutkan dengan Mbak Ajeng. Permasalahan saya yang saya rasain akhir-akhir ini kayak masih bingung aja dari SMP ini kan mau terus kemana gitu, kayak mau ngambil di swasta apa di negeri gitu. Jadi bingung mau masuk SMA-nya swasta atau negeri gitu. Selanjutnya, Vigo, permasalahannya? Cut. Cara malas belajar, Kak. Suka malas belajar saat di rumah. Iya. Oke. Selanjutnya, Haris, Ini Kak, kekurangan sangu gitu kan. kurangan uang jajan. Terus iya, kurang jajan lah gitu. Iya. Selanjutnya, permasalahannya apa, Deka? Saya ini sering main game Kak, tapi dimarahin terus sama orang tua. Jadi suka main game tapi dimarahin terus sama orang tua. Iya Kak. Oke, selanjutnya Alicia. Alicia, permasalahannya seperti apa? Kekurangan main. Kekurangan main tuh seperti apa? Kayak mainnya harus kayak jam 9 harus balik gitu. Oh, dibatasi gitu ya Iya, waktu sedangkan mainnya. kawan-kawan baliknya lebih dari jam segitu, mungkin kayak jam 10 gitu. Oh, oke. Jadi permasalahannya tuh kalau dari Mbak Ajeng tadi bingung ya mau masuk swasta atau negeri untuk sekolah lanjutannya. Lalu Vigo tadi malas belajar di rumah. Oh, mungkin udah capek ya Go ya belajar di luarnya. Kalau Faris tadi kekurangan uang saku, uang jajan. Kalau Deka suka main game tapi dilarang terus ya sama orang tuanya. Iya. Kalau Alicia waktunya terbatas ya untuk bermain. Jadi dari semua permasalahan yang telah kita dengar ini, menurut teman-teman permasalahan siapa nih yang harus kita prioritaskan untuk kita bahas? Yang Vigo. lebih urgent yang mana nih? Mbak Ajeng Vigo sih. nih, Vigo sih. Eh, Mbak Ajeng. Oh, iya, Mbak permasalahan Ajeng. Mbak Ajeng, Mbak oke. Ajeng. Iya. Mbak Ajeng tuh tadi tentang bingung nih mau melanjut swasta atau negeri SMA-nya. Kita bisa dengar kan cerita dari kita bisa dengar nih bagaimana sih cerita Mbak Ajeng ini, masalah permasalahannya tuh seperti apa? Bisa dijelasin, Mbak? Kan sekarang saya tuh udah kelas 3 SMP, terus kayak bingung kan mau lanjut di swasta atau negeri. Kalau dari saya pribadi itu pengennya ngelanjut swasta, cuma orang tua itu pengennya saya di negeri aja karena faktor biaya juga, karena di swasta juga kan biayanya cukup besar ya kan. Terus tuh kalau untuk saya di negeri itu saya kurang gimana ya, kayak nggak kena aja gitu, jadi bingung gitu harus gimana. Dari permasalahan Mbak Ajeng tadi dia pengen di swasta karena kalau di negeri kurang serak gitu ya di hatinya. Oke. Teman-teman ada yang ingin bertanya terhadap Mbak Ajeng? Oke, Alicia. Sebelumnya Mbak Ajeng udah pernah ngomongin ini ke orang tua belum? Bahas tentang ini. Belum pernah sih, karena orang tua itu kekeh untuk masuk di negeri. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Kan di SMA lain masih banyak yang bagus atau favorit itu, Mbak. Kenapa harus ke swasta? Karena kayak pelajarannya itu loh, kan kayak kalau di swasta itu lebih banyak agamanya. Nah, saya tuh suka untuk belajar tentang agama gitu. Gitu. Kenapa nggak coba di negeri aja, Kak? Gimana ya, kalau di negeri itu pelajarannya tuh kurang gitu, soalnya kan kayak nyari yang banyak kayak belajar tentang agamanya gitu sih, makanya pengen di swasta. Kalau dari pertanyaan teman-teman semua dan juga Mbak Ajeng, jawaban dari Mbak Ajeng belum bicarain ini dulu kan ke orang tuanya, karena orang tuanya kekeh ingin Mbak Ajeng mau di negeri. Padahal kalau misalkan Mbak Ajeng cerita dulu nih ke orang tua, misalkan Bu, saya itu maunya di swasta karena saya ingin mendapatkan pelajaran agama yang lebih baik lagi gitu. Kayak misalkan swasta mana nih yang Mbak Ajeng mau? Al-Azhar sih. Al-Azhar. Nah, bisa tuh ngomong ke
orang tua, karena kan ada alasan logis tuh Mbak Ajeng mau di swasta karena pelajaran agamanya yang lebih bagus lagi. Kalaupun nanti orang tuanya kekeh tetap Mbak Ajeng mau di negeri, walaupun nanti orang tuanya kekeh mau Mbak Ajeng di negeri, Mbak Ajeng bisa loh ngikutin kemauan orang tua. Terus tuh Mbak Ajeng masuk ke ini Madrasah Aliyah Negeri MAN, ya kan? Ada kan MAN 1 di Bandar Lampung itu pelajaran agamanya juga itu bagus sekali loh kalau menurut saya dan pengalaman teman-teman. Jadi malu apa ya, bener nggak sih gue ngomong? Ya bener. Lanjut lagi. Gue jangan dikeliatin sekarang. Siapa lu nya di situ, Ana? Mulai ya. Nah, cepet. Udah mulai siapa? Teni. Rai, lo gantiin Rai, dia tuh mau itu Rai. Udah nggak apa-apa. Nah, ya. Jadi kalaupun nanti orang tua Mbak Ajeng tetap Mbak Ajeng ingin di negeri, Mbak Ajeng bisa masuk ke MAN 1 model. Nah di situ tuh banyak kok pelajaran agama yang bagus, terus tuh guru-gurunya juga bagus. Jadi dapat bantu Mbak Ajeng untuk berkembang lagi tuh dalam segi agama ataupun gitu. Gimana Mbak Ajeng? Coba nanti saya obrolin dulu kali ya sama orang tua. Soalnya masalahnya juga teman-teman saya tuh banyak yang mau di sana, jadinya kan kayak kalau lebih banyak teman kan jadi lebih enak gitu kan. Coba tapi nanti dia omongin lagi.